Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, apakah kalian sudah melakukan kegiatan pagi? Kalian sholat duha dan murojaah. Nah, kalau sudah berarti kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 3 yang ada di halaman 15. Silahkan buka modulnya ya teman-teman di halaman 15. Nah teman-teman, di halaman 15 ini ada percakapan. Nih, petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Kata petugas kesehatan, "Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu?" "Belum kak, mohon penjelasannya kak," tanya gitu. "Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Nah, sebaiknya rumah juga dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Nah, jadi cahaya yang masuk baik untuk kesehatan." Nah, kata Dayu, "Terima kasih Kak atas penjelasannya." Nah, itu adalah penjelasan kata petugas kesehatan tentang cara menjaga kebersihan rumah. Nah, sekarang selanjutnya ada teks tentang mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras dan dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan dibiarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Nah, ember tempat air jangan dibiarkan terbuka juga. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, teman-teman, ini adalah cara menjaga kebersihan di rumah teman-teman ya. Ketika rumah kalian kotor harus dibersihkan. Kalian mau habis mandi, terus tempat baju kotornya harus ditaruh di ember, nanti segera dicuci ya teman-teman. Nah, ketika ada sinar matahari ke dalam jendela, masuk ke dalam jendela dan masuk ke kamar itu, teman-teman baik, karena cahaya yang masuk itu baik untuk kesehatan tubuh kita, sehingga rumah itu terlihat bersih dan nyaman. Nah, teman-teman, ini adalah tentang olahraga, menjaga keseimbangan. Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Nah, ini adalah menjaga keseimbangan posisi duduk. Yang pertama, duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Yang ketiga, sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Nah, ini adalah sikap menjaga keseimbangan ketika sedang duduk. Nanti kita olahraga bareng ya ketika di sekolah. Nah, sekarang ada teks juga
tentang pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga, teman-teman. Banyak cara ya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Terus sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Nah, keluarga pun akan menjadi sehat, bebas dari penyakit. Nah, teman-teman, ini adalah contoh gambar yang dilakukan keluarga di rumah ya. Membersihkan tanaman liar, menyapu, terus ayah membersihkan selokan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian melihat gak tadi siapa sedang mencabut tanaman? Nah, kalian melihat dinding-dinding. Nah, itu di dinding-dinding itu ada konblok yang berbentuk segi 6. Nah, selanjutnya lihat nih. Kalian pernah kan belajar atau kemarin sudah belajar tentang cara mencari sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, sekarang kita akan mencari banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada segi 6. Nah, ini adalah bentuk konblok. Nah, konblok itu berbentuk segi 6. Nah, teman-teman, yang di sebelah ini adalah dinamakan sisi. Yang kedua, yang pojok-pojok ini dinamakan sudut. Nah, yang selanjutnya yaitu dinamakan titik sudut. Nah, kita akan mencari ya teman-teman, sisinya berapa, sudutnya berapa, dan titik sudutnya. Nah, kita akan mencari sisi. Sisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sudutnya ada 6 juga ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sudutnya pun berarti ada 6. Nah, sehingga segi 6 adalah banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, dan banyak titik sudutnya ada 6 juga. Seperti itu. Kalian paham ya tentang mencari sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, selanjutnya yaitu adalah tugas teman-teman. Kalian yang pertama mencari kata dalam tabel di halaman 16. Yang kedua, hitunglah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di halaman 19. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk belajar hari ini. Semoga kalian mengerjakannya dengan semangat dan ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Oke, ketika sudah beres mengerjakan tugasnya, silakan difotokan dan dikirim ke Miss Ade atau ke Miss Maliha ya teman-teman. Semangat teman-teman, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.